Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita dengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tema, muliakanlah Tuhan dengan kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum Taurat yang paling digemari oleh orang Batak adalah hukum yang kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Menghormati ayah dan ibu tentunya tidak sama dengan menghormati komandan dalam kemiliteran atau bos dalam pekerjaan. Menghormati ayah dan ibu memang tidak diperlukan upacara militer atau aturan organisasi yang ketat dan terikat. Menghormati ayah dan ibu seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran, taat, dan penuh kasih. Begitu pula kata mulia atau kemuliaan dalam nas renungan kita ini terjemahan dari kata Ibrani kabot, yang juga dapat diartikan dengan hormat atau kehormatan. Maka memberikan kemuliaan kepada Tuhan atau memuliakan Tuhan itu juga sama dengan menghormati Tuhan. Meskipun memuliakan Tuhan dapat dilakukan sama seperti menghormati ayah dan ibu, namun cara dan sikap yang dilakukan jauh berbeda. Justru jauh lebih mudah menghormati ayah dan ibu yang terlihat daripada memuliakan Tuhan yang tidak terlihat. Sayangnya, untuk yang terlihat dan jauh lebih mudah ini, ternyata masih banyak di antara kita yang mengalami kesulitan dan gagal paham. Apalagi ketika kita telah merasa lebih kuat, kaya dan pintar, dan hebat daripada ayah dan ibu kita. Maka sindrom simalin kundang masih terus terjadi sampai saat ini. Padahal hari ini kita belajar tentang memuliakan Tuhan dengan kekudusan yang jauh lebih sulit daripada memuliakan atau menghormati ayah dan ibu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengimani dan mengamini bahwa memuliakan Tuhan dengan kekudusan itu adalah bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan itu memang bisa kita lakukan dengan cara ikut kor dan atau menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Tetapi itu saja tidak cukup. Apalagi ketika kita menyadari bahwa memuliakan Tuhan itu tidak bisa dengan sembarangan atau semau gue, tetapi dengan kekudusan atau kesucian, tulus ikhlas dan penuh hormat. Kita tidak akan sanggup memuliakan Tuhan jikalau kita masih belum bisa melepaskan kemuliaan diri kita sendiri, yang biasanya ditandai dengan adanya kesombongan atau merasa lebih hebat, lebih baik, dan lebih benar. Akhirnya, marilah kita belajar dan berlatih memuliakan Tuhan dengan kekudusan melalui sikap dan perbuatan kita. Baik ketika kita bernyanyi dalam ibadah di gereja maupun ketika kita sedang latihan kor. Bahkan lebih daripada itu, menurut saya latihan terbaik untuk memuliakan Tuhan justru ketika kita membiasakan diri untuk memuliakan atau menghormati ayah dan ibu kita. Sebab menurut saya tidak mungkin bagi kita sanggup memuliakan Tuhan yang tidak terlihat kalau kita belum terbiasa untuk menghormati ayah dan ibu kita yang terlihat. Bukankah kita juga sering mendengar ajaran tentang ayah dan ibu sebagai wakil Tuhan yang nampak dalam hidup kita? Dalam Efesus 6 ayat 1-3, Paulus berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Kita pun harus menyadari bahwa relasi kita dengan Allah sama seperti hubungan kita dengan ayah dan ibu. Allah itu Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya melalui iman kepada Yesus Kristus. Begitu pula dengan sikap dan penghormatan kita terhadap sesama, baik sesama saudara seiman maupun sesama manusia ciptaan Allah. Ingatlah, sikap kita untuk memuliakan dan atau menghormati itu pun sangat terikat dengan hukum kasih. Sebab ada tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga yang rahmani dan rahimi, terpujilah Engkau yang telah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk memuliakan Engkau dengan kekudusan dan menghormati ayah dan ibu kami dengan ketulusan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi di waktu berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang MTH. Shalom.